Pak Haji Mokhtar ini ataupun Pak Direktur mempunyai keyakinan bahwa tidak ada ini kriminalisasi terhadap Muhammad Faisal. Pak Mokhtar, kemarin kan ada habis sidang Pak Haji Faisal nih, Muhammad Faisal. Gimana tanggapannya dan gimana kronologisnya sebagai pelapor Pak Mokhtar? Ya, sebagai pelapor saya itu dulu masalah masalah uang, masalah katanya dikriminalisasi, ya kita melapor dulu masalah uang itu diambil oleh Muhammad Faisal sebanyak 29 miliar. Terus habis begitu saya laporin masalah pengerusakan berangkas tempat uang, isinya sebanyak 3M500. Dia bilang, katanya kuasa hukumnya dikriminalisasi. Kriminalisasi apanya? Memang dia salah di bidang hukum, ya saya laporin. Terus sampai sidang kemarin diputus 3 tahun 6 bulan sama hakim. Menurut saya ya sudah masih kurang, tapi dia masih merasa dikriminalisasi atau katanya didolimi. Nah itu kan sudah fakta-fakta nyatanya sudah ada semua. Saya sebagai penjual dan kios dan los dibilangin tidak ada legal standing, tapi saya punya akte notaris sah, di pengadilan juga disebut penjualan dan pembeli, dan lagi dia kan nggak ada masukan modal. Haji Faisal maupun Haji Saininya itu cuman bisa merekayasa aja. Dibilangin Ido itu katanya saya ini tidak punya legal standing, padahal saya itu yang ngegaji. Yang Faisal itu 15 juta per bulan, yang Ido itu arsiteknya 10 juta per bulan gajinya. Nah itu uang gaji kan dari saya. Nah itu katanya nggak punya legal standing. 1, saya punya akte. 2, uang saya 29 miliar itu ditaruh ke rekening pribadinya Faisal, tabungan plus di BNI itu yang 20M-nya. Semuanya ngabisin uang sekitar kurang lebih 40 miliar. Terus jadi sekarang saya laporan ke Polda itu bukan dikriminalisasi, fakta nyata ada, bukti-bukti ada semua. Nah itu kan kalau memang dibiarin orang seperti itu ya rusak lah. Jadi saya laporin. Sebetulnya ya putusan hakim itu sudah bagus. Menurut saya sudah ringan itu. Sudah ringan. Soalnya pasalnya masih banyak yang belum diangkat. Sekarang masih sama PT Pusat, sama Pak Joko Adiwibowo sebagai direktur utama, masih dilaporin lagi masalah 20 miliar. Diambil dari perusahaan, ditaruh ke rekening pribadinya. Ya mungkin sementara ulasan kita begitu aja dulu ke Bang Mokhtar. Waktu itu lapornya masalah apa aja Bang Mokhtar ke Polda? Masalah laporan saya masalah ke Polda pengerusakan sama pencurian. Ya, pengerusakan sama pencurian. Pengerusakan berangkas sama pencurian uangnya. Ya, itu yang saya laporin. Pak Mokhtar, kemarin kan udah diputus 3 tahun berarti Faisal ya, hukuman 3 tahun ya. Betul, 3 tahun 6 bulan. Nah terus uang Pak Mokhtar gimana nasibnya, udah di tangan Pak Mokhtar atau hilang uangnya atau kemana? Belum, katanya uangnya masih ada. Sama Faisal. Kemarin masih ditanyain sama hakim waktu itu.
waktu kita jadi saksi, katanya masih ada uangnya. Berapa? 29 miliar. Kenapa nggak dikasih ke Pak Muhtar, kata Pak Faisal apa? Ya belum dikembaliin, mungkin nanti ke ke TPPU-nya ini mungkin kembaliin. Untuk Pak Joko nih mungkin Pak Joko sebagai Direktur Citra Prasasti Konsorindo nih Pak, katanya diduga ada kriminalisasi pada Pak Faisal. Gimana pandangan Pak Joko nih? Terima kasih. Berikut saya jelaskan bahwa dalam kasus ini terang benderang tidak ada kriminalisasi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena jelas ketika saudara Muhtar melaporkan saudara Faisal dan saudara Faisal melaporkan saudara Muhtar ke Polda Metro Jaya, sudah dilakukan pemeriksaan dengan cepat. Kemudian dilakukan pemeriksaan di lapangan tentang berangkas yang dimaksud. Jadi memang ada pengerusakan berangkas, dan berangkas itu memang berangkas miliknya Bapak Muhtar, bukan miliknya saudara Faisal. Cuman kebetulan berada di kantor cabang PT Citra Prasasti Konsorindo di Cibitung. Nah, kemudian oleh saudara Faisal dianggap Pak Muhtar tidak punya legal standing, dan saudara Faisal menganggap bahwa itu miliknya, sehingga dilakukan pembongkaran berangkas dan diambil uangnya. Sebetulnya Pak Muhtar punya legal standing. Kenapa barang ditaruh di situ? Karena dia punya surat kuasa notaris dari saudara Faisal untuk menjual dan memasarkan, membangun pasar induk Cibitung. Nah, itu legal standingnya. Legal standing yang pertama adalah akte kuasa dari saudara Faisal. Yang keduanya adalah masalah bukti setor uang 29 miliar ke rekening PT Citra Prasasti Konsorindo. Itu dua legal standing. Ya, jadi jelas faktornya. Waktu diperiksa itu bahwa berangkas itu milik saudara Muhtar, bukan milik saudara Faisal. Kalaupun mau dilakukan pengambilan paksa, mestinya ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, atau waktu membongkar disaksikan oleh penegak hukum, sehingga tidak ada istilah pencurian kalau dilakukan dengan benar. Itu. Yang kedua, bahwa ada lagi bahasa bahwa katanya pimpinan cabang saudara Faisal direbut paksa. Pekerjaannya dibubarkan, pekerjaannya diambil dengan paksa, direbut dengan paksa oleh kantor pusat. Tidak. Saya pernah membuat surat panggilan kepada saudara Faisal ketika kantor pusat ditagih pajak penjualan dari pekerjaan pembangunan pasar di Cibitung. Tapi saudara Faisal tidak pernah mau datang. Kita panggil sampai 3 kali dan bahkan 4 kali panggilan untuk menjelaskan tentang pajak-pajak yang harus dibayar, kemudian tentang laporan polisi. Karena kami dipanggil sebagai saksi, dia tidak datang. Setelah 3 datang berkali-kali nggak datang, ya karena kami yang akan menjadi masalah di kemudian hari sebagai perusahaan yang punya hutang pajak, ya kami nggak mau. Kami bubarkan cabangnya, kami ambil alih pekerjaan, kami selesaikan, dan sekarang menyelesaikan pekerjaan dengan uang kami, bukan dengan uang siapa-siapa. Kita kerjakan semua bukan uang Faisal, tapi uang kita untuk menyelesaikan pekerjaan agar kami tidak berhutang. Jadi nggak ada legal standing, tidak ada kriminalisasi. Terus kemudian Pak Muhtar punya legal standing, kemudian kantor pusat tidak menjolimi. Kami sudah memanggil berkali-kali, panggilan 1, 2, dan 4 kali panggilan. Tapi saudara Faisal tidak pernah datang, menggubris saja tidak. Menganggap bahwa dia lebih berkuasa dari kami. Loh, ini perusahaan kita, dia hanya pimpinan cabang. Jadi itulah kronologis yang sebenarnya, bahwa tidak ada pengambilan paksa, tidak ada pengambilan. Kita lakukan dengan baik semua. Kalau dia datang pada waktu itu dengan baik-baik, dipanggil datang, memberi penjelasan segala macam, tentu masanya selesai. Tapi karena yang bersangkutan nggak mau datang, dipanggil berkali nggak mau datang, menghindar, ya sebagai kantor pusat kami ngambil sikap agar kami tidak jadi korban dari permainan saudara Faisal. Jadi sangat tidak ada. Jadi tidak ada kriminalisasi, tidak ada penzoliman, tidak ada perbuatan paksa. Semua kami lakukan dengan smooth, dengan baik, dengan ada surat panggilan secara aturan ada. Bahkan tugas saudara Faisal sebagai pimpinan cabang telah membuat kesalahan fatal, yaitu membuat surat kuasa kepada saudara Muhtar, yang di dalam akte cabang tidak boleh pimpinan cabang membuat kuasa pada pihak ketiga.
mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga atau bekerjasama dengan pihak tanpa persetujuan pihak kantor pusat. Nah, karena nggak ada izin dari saya, di dalam akte cabang ini dituliskan kantor pusat dapat membubarkan dan mencabut secara sepihak cabang ini. Tapi saya nggak lakukan itu. Saya panggilan dulu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali panggilan. 2 bulan, 20 hari kami panggil, kami kesempatan untuk memberi penjelasan. Tapi yang bersangkutan nggak datang. Jadi menurut saya nggak ada kriminalisasi dan nggak ada lagi penzoliman dan nggak ada lagi perebutan merebut secara paksa kantor cabang membubarkan dengan secara benar enggak. Dan Pak Muhtar punya legal standing, bukti setor uang 29 miliar dengan akte kuasa yang dibuat oleh Baca pada Muhtar. Demikian. Terima kasih. Terkait hukuman yang dijatuhkan atau diputuskan ke Pak Faisal 3 tahun itu berapa? Apakah terlalu berat? Menurut saya dengan dengan tuntutan sebesar selama 5,5 tahun kemudian divonis 3 tahun 6 bulan sudah normatif, sudah sesuatu yang sangat cukup menurut saya. Adil, hakim sudah memberi keadilan seadil-adilnya, walaupun menurut Pak Muhtar masih kurang, ya itu kan manusia Pak, sesuatu manusiawi untuk masih kurang. Tetapi kan ada pihak lain berdasarkan musyawarah hakim, inilah yang paling adil memberi hukuman sebesar 3,5 tahun. Kalau yang bersangkutan merasa nggak puas, ada lagi namanya banding, ada lagi kasasi, silakan tempuh. Kita nggak usah ribut-ribut masalah kriminalisasi segala macam, lakukan aja tempuh. Karena apa? Karena hakim juga bukan semena-mena, dia sudah manggil saksi semua banyak orang di pengadilan, dia putuskan dengan cara baik. Demikian Pak. Dr. Kanjeng Heri seperti apa nih Kanjeng Heri? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi sini saya selaku kuasa hukum Pak Haji Motras dalam rangka untuk preskon pada hari ini. Jadi saya ingin menjelaskan persoalan hukum yang dihadapi oleh Pak Haji Muhtar. Sebelah saya adalah Direktur Utama PT Citra Plastik Konsorindo. Nah, tentu apapun yang terjadi pada hari ini di dalam perkaranya Pak Haji Muhtar, tentu kita saling menghormati apapun keputusan yang ada di pengadilan. Terutama JPU menuntut perkara ini adalah 5 tahun 6 bulan. Nah, tetapi kemarin putusan Majelis Hakim itu diputus 3 tahun 6 bulan untuk saudara Faisal. Apapun keputusan itu, kedua belah pihak harus menghormati, baik terlapor ataupun pelapor. Nah, tentu kalau tidak ada kepuasan dari pihak terlapor, silakan mengajukan banding. Masih ada upaya hukum lain. Nah, tentu di sini perlu saya ingin menggarisbawahi. Nah, Pak Haji Muhtar ini ataupun Pak Direktur mempunyai keyakinan bahwa tidak ada ini kriminalisasi terhadap Muhammad Faisal. Kenapa? Proses dari awal, dari penyelidikan, dari penyidikan sampai ke P21, sampai ke pengadilan, ini tentu sudah memenuhi persyaratan untuk diadili di pengadilan. Jadi tidak ada alasan ini ada dugaan legal standing yang tidak memenuhi persyarat oleh Pak Haji Muhtar. Karena apa? Karena di dalam suatu persidangan, tentu penyidik itu sudah mentelaah alat bukti, saksi yang cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan. Jadi menurut saya, dari pihak kuasa hukum, kalau tidak puas dengan perkara ini, silakan melakukan banding. Nah, itu yang paling kena kita apa? Seorang lawyer itu harus melihat fakta di persidangan. Apa sih yang diputuskan? Apa sih yang saksi, pelapor, dan saksi-saksinya menyampaikan di dalam fakta persidangan tersebut. Nah, tentu jika ini hakim ataupun JPU yakin bahwa ini terbukti Muhammad Faisal melakukan kesalahan, itulah putusan mutlak yang tidak bisa dibantah siapapun untuk dalam keputusan hakim tersebut. Nah, tentu apa yang kami dengar yang disampaikan oleh Pak Haji Muhtar dan Pak Dirut Pak Joko, tentu ini perusahaan sudah merasa dirugikan. Nah, tentu kita memahami bahwa hak berangkas itu adalah bukan haknya Muhammad Faisal, tentu hak beberapa orang. Nah, kenapa berangkas itu harus dibongkar? Nah, ini juga menjadi satu persoalan. Nah, tapi kalau kami lihat dari sisi hukum antara Pak Haji Faisal dan Pak Haji Muhtar, nah
tentu kita harus mengenyampingkan dugaan-dugaan ada kriminalisasi lah, legal standing lah. Kalau kita orang hukum, udah lakukan aja upaya hukum yang lain, karena masih ada upaya hukum yang lain untuk dilakukan oleh pihak sana melalui kuasa hukum mereka. Nah, tentu ini sudahlah kita berhentikan untuk polemik di media ini. Nah, kenapa? Upaya hukum masih ada kok. Buktikan kalau memang itu tidak terbukti. Nah, karena kita tidak mau nanti ini edukasi di dalam permasalahan hukum membingungkan masyarakat. Ini yang kita tidak inginkan. Karena kalau edukasi pemberian di berita yang tidak benar, ini menjadi rancu persoalan hukum. Nah, disinilah kami melihat, makanya hari ini kami juga mengcounter berita-berita yang disampaikan oleh kuasa hukum di sana. Hari ini kita preskon bahwa klien kami mengatakan tidak ada kriminalisasi. Itu yang paling kami ingin kami tegaskan, ya kan? Ingin kami tegaskan. Mudah-mudahan perkara ini bisa dilakukan. Ya, jangan sampai ada lagi pro dan kontra. Kita tidak inginkan yang membingungkan masyarakat ada dalam edukasi konsum yang diterima oleh masyarakat. Mungkin itu. Bang, tadi nggak dijelasin asal-usul berkasusnya Pak Muhtar dengan awalnya bisa berkasus. Iya. Ya, kalau apa yang mungkin mau disampaikan oleh Pak Haji Muhtar apa Pak Dirut? Jadi permasalahannya itu adalah saudara Faisal sebagai pimpinan cabang PT Citra Pasar Sampang kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar industri Bitung. Nah, dalam pelaksanaan tersebut sebelumnya mereka telah berjalan bersama-sama karena Pak Muhtar adalah Faisal adalah keponakan dari Pak Muhtar. Nah, keponakan dari Pak Muhtar, kemudian mereka secara hitung-hitungan hanya mereka berdua yang tahu, tetapi yang jelas bahwa saudara Faisal sebagai pimpinan cabang, Pak Muhtar tidak ada di akte, lalu Pak Faisal membuat akte kuasa untuk membangun dan menjual pembangunan pasar industri Bitung. Nah, kemudian Pak Moluka melakukan pembangunan, melakukan penjualan. Tapi di tengah jalan karena mungkin sudah terlihat ada keuntungan dan segala macam, barulah mulai terjadi perselisihan antara saudara Faisal dengan Pak Muhtar. Nah, kemudian saudara Faisal merasa punya kuasa sebagai pimpinan cabang. Nah, berangkasnya Pak Muhtar yang ada di dalam kantor itu dibongkar, uangnya diambil. Nah, kemudian saudara Muhtar merasa dirugikan, ya saudara Muhtar melaporkan kepada Polda. Kemudian Polda melakukan pemeriksaan dan pembuktian baik secara berita acara pemeriksaan dan berita acara lapangan, fisik daripada berangkas itu sudah dicek, ternyata itu milik saudara Muhtar yang beli dan lain sebagainya. Dan saudara Faisal melakukan pengerusakan tanpa izin. Harusnya ada peringatan 123 atau panggilan 123. Kalau enggak ya mau dibongkar harus dihadirkan oleh penegak hukum supaya tidak ada nilai pencuriannya. Tapi itu tidak dilakukan. Sehingga saya istilahkan sama dengan kalau kita ngontrak rumah, kemudian kitanya pergi, terus pemilik rumah tanpa izin kita bongkar rumah kontrakan itu dengan paksa. Nanti kan salah karena barang itu dari kontrakan ke orang. Demikian penjelasan saya. Ya. Pak, berarti sistemnya dulu apa bagi hasil atau Pak Faisal ini Pak Muhtar naruh modal di situ atau seperti apa? Modal itu modal tunggal, modal saya semua. Dia cuman istilah kerja aja kan tadi digaji, istilah kerja aja. Cuman dia punya jasa, maksudnya jasa ngurusin ngurusin jadi kepala cabang aja, cuman itu aja. Istilahnya cuman ada nama di cabang itu, coba itu aja jasanya, nggak ada lagi. Modal semua dari Pak Muhtar semua ya. Ya, modal dari Pak Muhtar. Modal dari saya semua, bangun dari saya semua, mulai dari lobby, mulai dari Pemda begini-begini, terus mulai tahun 18 sebetulnya dulunya bukan kerja sama dia. Dulunya itu namanya Sugito. Kemarin sempat di pengadilan. Saksi. Namanya kerja sama Sugito saya. Terus istilahnya ada Faisal itu
sama Haji Zaini ya saya lebih milih keluarga. Dia lebih milih keluarga. Habis begitu pas tingkah lakunya sepertinya nggak benar, udah digaji, terus ngerusak barang yang berangkas yang isi uang itu gitu selama dia yang menguasain itu 4 bulan. Kalau dulunya kan mulai ngetrap pertama saya semua itu mulai dari proses penapungan sampai bangun penampungan sampai pemindahan pedagang sampai selesai. Sampai sekarang yang namanya los sudah selesai, sudah ditempatin sama pedagang. Ruko semua udah dijual. Ruko masih dibangun. Tapi sebagian masih ada kalau ruko. Kalau yang yang los sudah habis. Udah nggak ada, udah terjual kan, tambahnya cuma sedikit. Yang lain itu orang pedagang lama yang punya seat. Mungkin demikian teman-teman media. Terima kasih. Tapi yang pasti kita menghormati ya segala keputusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan Cikarang ya. Jadi kedua belah pihak Pak Haji Mukhtar harus bisa menerima apapun keputusan majelis hakim ya, begitu juga dari pihak sana. Di situ kami tegasi sekali lagi tidak ada kriminalisasi terhadap pihak lawan sana. Itu yang perlu kami tegasi. Jadi tidak ada kriminalisasi. Lakukanlah upaya hukum dari pihak sana agar kalau memang dia bisa membuktikan secara hukum, secara logika hukum, lakukan aja banding. Persoalannya selesai. Di situ persoalannya, titik persoalannya. Jangan lagi terjadi, ini kan sudah di pengadilan, ya kan? Uji aja di pengadilan semua persoalan ini agar jelas titiknya di mana. Kan begitu. Jadi agar Pak Mukhtar ini dia bisa bekerja kembali, bisa membantu masyarakat kembali. Jadi masyarakat tidak ada keresahan di kemudian hari. Jadi saya rasa Pak Mukhtar terima aja keputusan ini agar itulah keputusan yang terbaik oleh majelis hakim. Mungkin itu. Yang terakhir berarti ya. Itu kan udah diputus. Nah terus gimana uang Pak Mukhtar, eksekusinya gimana? Ini kan laporan kan. Ya, kita akan melakukan upaya hukum lain. Ya, kita akan melakukan upaya hukum lain. Kita akan melaporkan di TPPU-nya. Jadi di situ nanti kalau kita akan melakukan ada upaya hukum lagi oleh Pak Haji Mukhtar. Ya kan? Oke. Bang, ini kan proses pembangunan pasar induk sendiri, Bang. Itu sekarang pasarnya gimana, Bang? Apa sudah berjalan atau posisi pasar sekarang sudah 85% selesai dan sudah ditempati oleh pedagang lama, sudah pada berjualan, hanya tinggal rukonya saja yang sedang proses, kurang lebih sekitar 82%. Terus kalau masalah parkiran udah disiapin tanah 4.000 meter. Pokoknya sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah daerah sudah kita penuhi semua. Berarti tinggal 20% lagi rampung selesai. Okay. Dari Pak Mukhtar sendiri itu 29 miliar uang pribadi atau uang dari tenan-tenan para pedagang yang dikumpulkan ke Pak Mukhtar atau gimana, Pak? Uang dari pribadi campur uang dari penjualan. Uang pribadi, masalahnya dari rekening saya. Jadi uang itu campur dari masalah dagang ditaruh di rekening, masalah masalah penjualan ditaruh di situ juga. Jadi uang pribadi. Total 29 miliar. Total 29 miliar. Yang asli yang diambil itu. Itu uang apa bukan itu? Ya, uang apa bukan itu 29 miliar? Uang dong.